Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel membahas saham Indonesia. Kali ini saya akan membahas saham yang ditendang oleh MSCI dan diturunkan oleh MSCI. Apakah saham yang ditendang dan diturunkan ini memiliki potensi untuk kembali naik dan kembali mengejar MSCI atau tidak? Akan saya bahas potensinya ya. Nah, siapa sih saham yang ditendang oleh MSCI? Kita cek. Nah, di sini saya sudah di sebuah dokumen dari MSCI ya, dan diterbitkan di Jenewa di Swiss ya, terbitkannya pada 10 Februari. Kenapa di Indonesia dirilisnya tanggal 11 Februari? Karena ini perbedaan zona waktu ya. Di Swiss itu pada sore hari atau malam hari, dan di Indonesia itu pada subuh pukul 5 ya. Jadi update-nya pukul 5 subuh tanggal 11. Sedangkan di Swissnya masih tanggal 10 Februari, seperti itu. Nah, di sini saya sudah di MSCI Global Standard Index, dan terlihat di sini banyak banget negara yang dibuang ya. Kita lihat di sini Asia Pasifik ada Jepang. Jepang yang ditambahkan itu 2 saham dan ditendangnya 4. Berarti ada pengeluaran 2 saham ya di Jepang. Tekan Indonesia udah jelas 0 dikarenakan Indonesia disuspend oleh MSCI dan tidak akan menambahkan saham Indonesia ke MSCI, tapi MSCI bisa membuangnya, seperti itu. Di Taiwan ini lebih banyak banget, lebih parah malah. Di Taiwan yang ditambahkan hanya 1 ya, yang dibuang 4. Indonesia hanya kehilangan 1 saham, sedangkan Jepang, Taiwan kehilangan lebih dari 1 saham. Ini Korea kehilangan 1 saham juga, yang masuk 2, yang keluar 3. Thailand sama seperti Indonesia, yang keluar 1 dan tidak ada yang masuk. Di India yang masuk cuma 2 dan keluar 1. India nambah 1 ya. Sedangkan Cina ini banyak banget, ada 37, yang keluar 16. Berarti inflow dari Asia Pasifik, dari pasar negara berkembang atau emerging market sedang fokus ke China ya. Karena China yang masuk MSCI banyak banget. Ada 37 emiten dan yang keluar hanya 16. Ini super wow. Dan jika kita lihat dari Eropa dan Timur Tengah dan Afrika, ada inflow-nya ini gede di mana nih? Spanyol cuma nambah 1, Prancis kurang 1, Netherlands kurang 1 ya, sama ke Indonesia. Italia 0, ini katanya masuk 2 yang keluar 2. Austria 1, UK 1 2, berarti minus 1 ya. Turki 1, Israel 1 1 0, Swedia 1, Saudi Arabia 3. Oh, sepertinya di Eropa, Timur Tengah dan Afrika ini inflow-nya merata ya, karena mereka yang masuk rata-rata 1 2 ya. Sedangkan yang paling banyak keluar itu Arab. Saham Arab ditendang 3 ya. Berarti Arab ini sedang terjadi outflow dari Arab, seperti itu. Sedangkan dari Amerika yang keluar 8, yang keluar 15, yang masuk 8 banyak banget ini ya. Tapi ke Amerika ini nggak begitu berpengaruh, seperti itu. Nah, jika kita lihat, banyak banget nih China ya. Saya ke atas. Indonesia ditambahkan tidak ada, dan yang dihapus adalah Indofood Sukses Makmur atau INDF. Jadi saham yang ditendang dari MSCI itu INDF, seperti itu. INDF itu bukan ditendang dari standar indeks, tapi diturunkan ke small cap. Kita langsung cek di small cap. Di sini tuh MSCI Global Small Cap Index. Jadi saya small cap. Nah, di small cap ini sedang ada inflow banget ya. Jepang paling banyak nih small capnya, 16 yang keluar 2. China 12 yang keluar 11. Masih banyakkan Jepang. Jadi inflow dari small cap ini ke Jepang semua ya. Ke Jepang sama ke Korea. Korea juga banyak banget nih. Masuk 11 keluar 6. Sedangkan Indonesia yang masuk cuma 1. Yang masuk pun itu dari penurunan INDF gitu. Dari standar indeks ke small cap. Downgrade, bukan naik ini. Nah, lihat, yang keluar 2 loh Indonesia. Sedangkan Filipina ada inflow dari small capnya ya. Masuk 2, keluar nggak ada. Yang paling parah India nih. Yang keluar 3-4, yang masuk cuma 7. Berarti Indonesia tidak begitu parah ya. Meski disuspend, meski di ABCD sama asing ya, tapi Indonesia lebih baik daripada negara-negara lain yang sahamnya banyak ditendang oleh MSCI.
Seharusnya kita bersyukur. Dan kan ada berita-berita tuh katanya Indonesia mau di downgrade ke frontier market. Nggak mungkin, karena Indonesia nggak separah negara-negara lain seperti itu. Nah, ini US paling banyak ya masuk ke small cap. Kita cek Indonesia, mana ini, Australia, Jepang, Hong Kong, Malai. Nah, Indonesia yang ditambahkan ini INDF, Indofood Sukses Makmur, yang dihapus Aspirasi Hidup Indonesia dan Seriguna Prima Tirta. Aspirasi Hidup Indonesia itu ACES. ACES kan ganti nama ya dari S Hardware ke Aspirasi Hidup Indonesia. Dan Seriguna ini CLEO ya, CLEO. Nah, saya akan membahas saham INDF saja di sini ya, yang diturunkan dari standar ke small cap. Standar ke small cap itu outflow-nya nggak akan sebanyak dari standar langsung ditendang gitu. Tapi bakal ada outflow sekitar mungkin 1 atau 2 triliunan dari INDF ini, tapi nggak akan parah gitu. Paling parah 2 triliun outflow dari asing. Sepertinya nggak nyampe kalau 2 triliun ya. Soalnya INDF ini di global index juga kan bobotnya dikit gitu, nggak banyak. Nah, kenapa alasan INDF ditendang dari small cap, dari standar indeks? Dikarenakan saya cek dokumennya di sini langsung, biar nggak dikira asbun ya, asal bunyi. Saya langsung cek ke halaman 84 kalau nggak salah. Nah, di sini ada. Nah, di sini ada minimal ya. Untuk emerging market ini minimal free float bersihnya itu 1,9 billion USD. Kalau 1,9 billion USD itu berapa sih? Kita langsung cek aja ke kalkulator. Kita buka tuh kalkulatornya. 1,9 billion USD itu berapa rupiah? Kita cek. Nah, 1,9 billion kita cek harga rupiah tuh 16.800. Nah, persyaratannya ini untuk masuk MSCI ini butuh free float market cap bersih sebanyak 31.920 triliun. Atau kalau dibuletin butuh 32 triliun rupiah untuk bertahan dan untuk masuk ke MSCI. Jika kita cek free float market cap dari INDF ini berapa? Nah, free float market cap dari INDF ini 29 triliun. Ini alasan INDF ditendang dari MSCI dikarenakan free floatnya tidak mencukupi ya. Berarti INDF ini kurang 3 triliunan untuk free float market cap. Apa itu free float market cap? Free float market cap adalah free float bersih yang dimiliki oleh masyarakat yang bisa ditradingkan dan bukan milik owner, bukan milik afiliasi. Pokoknya milik masyarakat yang tidak punya kepentingan, seperti itu. Jadi, free float market cap bersihnya itu perlu 32 triliun, sedangkan INDF 29 triliun, maka INDF ditendang dan dipindahkan ke small cap, seperti itu. Nah, kalau kita ke frontier market nggak mungkin, karena jika kita ke frontier market maka banyak saham-saham yang masuk ya, karena dikit banget ini, cuma 113 million ya, nggak sampai billion. Nah, kita langsung cek aja apakah ada potensi di INDF ini. Nah, saya sudah mengatur broker summary-nya ke bulan Januari ya. Kenapa bulan Januari? Karena selama bulan Januari, karena selama bulan Januari saham INDF ini sideways guys. Sideways bertahan. Padahal INDF punya waktu beberapa minggu ya atau beberapa bulan untuk menaikkan harganya ke 8.000. Tetapi kenapa tetap sideways? Seperti disengaja untuk keluar dari MSCI. Padahal free float market cap-nya hanya beda tipis, hanya beda 3 triliun. Cukup dinaikkan beberapa ratus miliar saja udah bisa dinaikkan ke 32 triliun free float market cap-nya. Tapi mereka nggak melakukan itu. Sebenarnya siapa yang sedang akumulasi sampai niat INDF untuk dikeluarkan dari indeks paling bergengsi di dunia ini? Kita cek siapa sih? Nah, langsung cek saja di sini di X INDF. Siapa yang lagi akum di sini? Kita cek. Loadingnya agak lama ya. Sabar sebentar. Oke, lama banget loadingnya ya.
Nah, sudah keluar. Kita langsung cek saja. Kita langsung cek sebentar. Nah, kita ke value biar nggak pusing saya lihatnya. Di sini lokal IS. Oh ya, kita lihat broker summary-nya dulu. Di sini foreign itu U, pakai U ya. Foreign pakai U dan penjualnya AK. Kira-kira foreign si U ini siapa sih? Yang pakai U siapa? Sampai rela diturunin dari standar ke small cap. Siapa si U ini? IS ini jualan. Oh, berarti yang jualan AK itu si IS ya. IS itu asuransi, guys. Nah, buat yang belum paham, IS adalah asuransi, CP korporat, PF dana pensiun, IB bank, ID individu, MF reksadana, SC sekuritas, FD foundation. Foundation itu seperti yayasan ya. OT itu other seperti SWF, seperti Danantara itu masuk OT ya. Kalau korporat itu sejenis PT gitulah. Kalau sekuritas itu broker ya, broker summary di. Nah, broker kayak U, misalnya jika U sendiri yang beli atau CGS yang beli sendiri, maka akan termasuk kategori pembelian oleh broker. Seperti itu. Nah, di sini yang beli siapa nih? Korporatnya nggak ada yang beli, malah jual. Dan pensiun jual, bank jual, lokal retail nggak berubah. Ternyata ada mutual fund, guys, reksadana yang akumulasi pakai U. Ini sih reksadana yang pakai U pada bulan Januari ini reksadana, guys. MF mutual fund atau reksadana. Catat nih, pokoknya jangan sampai CU ini sell, karena CU ini adalah reksadana. Sepertinya mereka reksadana aktif ya. Harusnya kan reksadana itu kalau MSCI jual bukan jual turunin sebuah saham, mereka itu akan langsung jual gitu, jualan. Tapi ini mereka malah akumulasi dan sengaja menurunkan INDF dari indeks standar ke indeks small cap seperti itu. Patut diwaspadai broker U karena broker U dipakai oleh reksadana. Jika kita dilihat dari domestik, ini yang beli itu PP, BB yang jualan ya dari domestik. Jangan bilang ini MF juga yang jualan. Kita lihat MF, iya benar. Ternyata sedang ada tukeran barang dari reksadana lokal ke asing sehingga harga INDF-nya dijaga ya, dan tukeran barangnya mereka nggak lewat nego tapi lewat pasar resmi ya, reguler. Jadi mereka jual beli antar, jadi reksadana lokal pasang jual dan reksadana asing beli gitu. Kira-kira siapa sih reksadana yang beli? Kita cek BlackRock di sini. Apakah pelakunya BlackRock atau bukan? BI INDF, kita cek. Sedang loading, sabar sebentar. Bukan BlackRock pelakunya, karena BlackRock hanya akumulasi 577 lembar saham. Berarti jika di dalam lot cuma 5.000, dikit banget. Sedangkan ini gila-gilaan banget yang belinya. Yang belinya ini 300.000 lot. Nah, jadi BB ini kalau nggak salah ya, reksadana apa yang pakai BB itu, kalau nggak salah Jarvis deh yang pakai BB. Kalau reksadana asing yang pakai YU saya kurang tahu ini siapa. Pokoknya pantau saja si YU, jangan sampai jualan. Kalau jualan berarti sedang ada hal buruk di INDF. Seperti itu. Nah, karena INDF ini masih diakumulasi oleh sang bandar, kita cek dulu apakah YU masih akumulasi di saham ini. Oh, ternyata udah nggak gerak ya. Ini YU-nya bukan reksadana, soalnya kecil jumlahnya. Oh, ternyata udah nggak ada yang serok ya. Ini YU malah jual, dan YU ini bukan reksadana yang jual. Kenapa saya yakin bukan reksadana? Karena duitnya dikit. Reksadana itu kalau beli atau jual langsung bek gitu, banyak. Nah, di sini bukan reksadana, jadi INDF ini hanya tinggal menunggu rebalancing dari MSCI yang dilakukan pada akhir bulan kalau nggak salah atau awal Maret ya. Nah, jadi jika habis rebalancing, INDF ini berpotensi untuk up ke atas. Kenapa up ke atas? Karena YU sudah tidak akumulasi dan BB sudah tidak jualan. Mereka udah puas tukeran barang gitu. Hanya tinggal menunggu waktu untuk meledak. Seperti itu, guys. Nah, jika kita buat garis-garis ya, garis-garis ini,
Nah, garis-garis teknikal di sini garis. Karena ada support di 1 2 ada support. Ini shadow doang, ini nggak dihitung. Dan di sini ada resist lagi, resist di sini. Nah, di sini ada resist. Oke, di sini udah ada MA 200. Ini yang MA 400 yang warna pink tua ini ya. MA 400 yang emas ini MA 200. Jadi harga INDF kemungkinan akan sideways ya, sampai rebalancing akan sideways di area ini. Di area kotak ini, nah, sideways. Jika INDF berhasil breakout dari sini, breakout dari sini, berpotensi naik ke sini. Nabrak dulu MA 400 di sini di 7325. Dan jika tertembus akan ke MA 200. Dan jika tembus lagi maka akan ke 8 ribuan untuk INDF. Dan tidak menutup kemungkinan INDF untuk next MSCI mereka akan masuk kembali ke standar indeks. Jadi INDF ini memiliki potensi besar ya. Potensi besar untuk naik dan potensi besar untuk masuk kembali ke MSCI. INDF hanya butuh ke 8.500 untuk masuk ke standar indeks lagi. Seperti itu ya. Nah, jika INDF misalnya jebol di bawah area sini, di bawah 6.000, maka udah dipastikan jual aja gitu. Karena yang jual pasti reksadana yang akumulasi pada bulan Januari. Seperti itu. Semoga bermanfaat, dan ini bukan nasihat untuk jual atau beli ya. Ini hanya berbagi dari sudut pandang saya saja. Semoga bermanfaat dan terima kasih.